Kembali lagi pada perkuliahan, pertemuan 8 untuk mata kuliah literasi media. Sebetulnya cakupannya lebih sempit ya kalau literasi media itu. Dan memang bagian dari komunikasi massa juga. Tapi kalau literasi media itu lebih ke mempelajari nilai-nilai moralnya dari segi pendidikan. Makanya memang kalau materi literasi media itu lebih seperti memberikan apa ya, bimbingan ya, bimbingan bagi para audiens supaya bisa apa, menyaring informasi, ya, mengimplementasikan pendidikan media, gitu kan, mengembangkan pemahaman terhadap suatu konten dalam media, gitu. Lebih ke edukasi. Dan kalau komunikasi massa mungkin lebih seru karena temanya lebih luas. Bisa berbagai hal yang berbau politik, ekonomi, sosial, budaya, gitu. Kaitannya lebih luas. Nah, ini mungkin kalau kelemahannya untuk literasi media, ya saya lihat di UTS itu nomor 1 banyak yang salah ya. Kemarin saya bertanya mengenai iliterasi, bukan literasi, beda. Literasi dengan iliterasi. Kalau iliterasi itu ketidakbisaan membaca. Gitu. Kalau literasi, kebanyakan jawabnya pengertian dari literasi, padahal saya bilang soalnya kan iliterasi. Artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Kalau neo-iliterasi, bukan neoliterasi, iya ada i-nya. Artinya ketidakmampuan menginterpretasi atau menerjemahkan suatu informasi dari media dengan baik dan benar, sehingga mudah terkecoh dengan pesan yang menggiring seseorang ke dalam suatu berita bohong, ya, atau berita-berita yang menyesatkan pemahaman. Itu neo-iliterasi. Kebanyakan nomor 1 salah ya saya lihat. Dan jawabnya itu jadi literasi, pengertian literasi, kemampuan membaca dan menulis. Kemudian neonya bukan neo-iliterasi, tapi malah neoliterasi yang diterapkan di dalam media digital. Nah, salah. Kebanyakan jawabnya kayak gitu. Nah, makanya nomor 1 itu kebanyakan salah. Ya. Saya seperti itu. Kalau yang komunikasi massa, UTS-nya paling banyak yang salah nomor 5. Gitu. Kebalikannya ya. Oke, kita mulai saja untuk kuliah. Ya, screen dulu untuk materi pertemuan 8 ya. Ya, seperti yang kemarin nanti akan ada 4 materi, nanti sisa pertemuan dalam bentuk presentasi grup. Begitu. Oke, sudah dibuka. Saya buka screen-nya supaya tidak terlalu kecil, ya kan? Nah, ini udah ada lumayan banyak nih yang gabung, walaupun belum lengkap. Tadi Agung tidak ada ya di pelajaran komunikasi massa, sekarang Agung masuk untuk literasi media. Ya, oke. Ada beberapa memang yang belum terdaftar juga di karena itu ya, mungkin yang agak repot. Mudah-mudahan segera diselesaikan permasalahan ya supaya Anda bisa masuk ke dalam absen otomatis, gitu ya. Oke. Baik, kita mulai saja untuk literasi media ya. Oke. Mengembangkan literasi media. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pentingnya literasi media. Ya, yang terakhir itu pertemuan keempat. Urgensi dalam mempelajari supaya masyarakat itu tahu mana berita yang benar, mana yang berita yang mengecoh. Ya kan, tidak hanya bisa membaca saja, tapi bisa memaknai teks tersebut dengan benar, ya, kritis, analitis, ya, sebagai akademisi, mahasiswa, apalagi akan diuji dengan membuat suatu skripsi. Ya, dalam skripsi ini Anda harus bisa menganalisis masalah dengan baik,
ya berpikir kritis, mencari misalnya solusi dalam suatu permasalahan di masyarakat. Inilah, sehingga dalam pengembangannya Anda akan bisa juga tidak hanya menyimpulkan sesuatu informasi yang Anda serap, tapi juga bisa menyimpulkan memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang telah Anda analisis berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, contoh-contoh kasusnya, ya kan? Sehingga penanggulangannya juga bisa dipahami karena Anda sudah tahu sumber dari kesalahannya, sumber dari misinterpretasinya, umpamanya ya. Oke, di sini ada suatu kutipan berbahasa Inggris dari Allen Ginsberg. Whoever controls the media, the images controls the culture. Jadi siapa saja yang bisa mengendalikan suatu media, ya, yang nampak adalah apa? Kendali dari budaya, ya. Itu akibat dari kemampuan seseorang mengendalikan media. Ya, maka orang tersebut juga akan bisa mengendalikan budaya. Nah, berarti di era globalisasi ini yang serba mudah dan instan dalam menerima informasi dari segala macam sumber dari berbagai negara itu bisa masuk. Nah, di sini bisa dikendalikan. Kenapa? Karena misalnya orang tersebut sudah benar-benar tahu apa yang perlu apa yang harus perlu diadaptasi atau diadopsi ke dalam budaya lokal, apa yang perlu disingkirkan karena tidak ada gunanya atau mengurangi identitas dari kebudayaan bangsa kita, ya, karena pengaruh negatifnya, ya kan? Oke, kita langsung saja ke materinya. Representasi kenyataan media, ya, bukan refleksi tetapi representasi kenyataan. Nah, kita bedakan apa sih perbedaan dari refleksi dengan representasi? Itu pertanyaannya, ya. Jika Anda merefleksikan diri Anda, misalnya sebagai orang yang dermawan, apa yang akan Anda lakukan? Maka Anda akan menyumbang banyak uang kepada fakir miskin, misalnya. Nah, ini adalah suatu wujud, ya, refleksi itu wujud dari diri Anda yang dermawan, ya. Tapi pendapat dari Krishnamacharya, ya, dalam bukunya tahun 2003 halaman 15 ini bahwa media ini bukanlah refleksi tapi representasi kenyataan. Kalau refleksi kenyataan berarti semua kenyataan itu ada, ya, diwakili oleh media. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya diwakili, makanya jangan disebut bahwa media itu merefleksikan kenyataan. Salah besar, karena tidak semuanya ditampilkan, tapi hanya sebagian saja yang ditampilkan, makanya disebut sebagai representasi kenyataan. Perwakilan saja. Entah ini layar yang warnanya biru, layar yang warnanya ungu, atau layar yang warnanya oranye. Ya, yang mana yang mau ditampilkan dalam media. Ya, oke. Apakah misalnya tadi, ya, kehidupan para remaja, misalnya kalau dari rentang usia, kehidupan dunia anak-anak, atau misalnya dunia usaha, orang-orang yang sudah profesional. Ya, misalnya layar yang pertama ini layar untuk para pemuda. Yang kedua itu yang masih mahasiswa, pelajar gitu ya, masih menggali ilmu. Yang pertama, yang kedua ini layar untuk misalnya dunia anak, ya, kartun, ya kan, tayangan-tayangan permainan anak, games gitu ya. Kemudian layar yang ketiga ini adalah representasi dari profesional, ya, orang-orang yang sudah bekerja. Oke, tips-tips dalam mengembangkan kewirausahaan, ya, misalnya, atau cara untuk menjadi seorang jurnalis yang baik, cara untuk menjadi chef yang handal. Ini akan direpresentasikan berdasarkan tema. Jadi bukan refleksi kenyataan. Kalau refleksi terlalu luas, berarti segala macamnya diwakili. Tapi
Kalau representasi ya tergantung temanya apa, itu maksudnya ya. Dan keterbukaan di era reformasi ini memungkinkan banyak ragam acara di dalam televisi. Kita bandingkan pada zaman Orde Baru sebelum era reformasi tahun 99 ke atas gitu ya, bahwa media itu memang dibatasi. Ya, beberapa tayangan yang misalnya dianggap membahayakan ideologi negara, ya kan? Atau misalnya beberapa tayangan yang bisa misalnya terlalu keras dalam mengkritisi pemerintah dari segi kebijakannya, itu juga dibatasi, ya. Nah, kalau sekarang misalnya bisa dipertimbangkan, ya. Oke, misalnya gini, ada acara-acara berita yang mengkritisi pemerintah, gitu. Ya boleh, misalnya tayangkan, asal misalnya memang opininya disampaikan dengan akademis, ya tidak menggunakan bahasa kasar atau bahasa preman, ya silakan kritisi pemerintah. Atau misalnya mau menayangkan kritik terhadap presiden, silakan kalau mengkritik kebijakannya. Tapi ketika itu misalnya meledek fisik dari seorang tokoh di pemerintah, ya itu baru nggak boleh, ya itu kan nyerangnya personal. Wah, diledek misalnya fisiknya, nah, dari si seorang pejabat, nah itu berarti salah. Itu yang tidak boleh di era reformasi ya. Walaupun reformasi tapi tidak kebablasan. Jangan latah share, ya kan ngehina misalnya seorang pejabat dengan perkataan buruk ataupun diedit wajahnya atau pakaiannya jadi aneh. Nah ini yang nggak boleh, kebablasan gitu ya. Ya, sekarang boleh ngeritik pemerintah, tapi dari segi kebijakannya, ya. Kemudian apa sih misalnya ada yang mengancam ideologi ya tayangin, tapi jelasin kenapa mengancam. Boleh kalau dulu itu wah nggak boleh sama sekali. Misalnya terorisme gitu ya. Terorisme itu apa? Ya jelasin. Ya terorisme itu apa? Dan orang-orang yang bisa misalnya jadi ikut-ikutan kegiatan apa perang ke Suriah ya ISIS gitu. Jadi tentara ISIS itu tayangin di TV, kenapa? Penyebabnya faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi anggota ISIS untuk perang jadi volunteer di apa Suriah. Nah, boleh aja kayak gitu kalau sekarang. Kalau dulu agak-agak susah ya, agak-agak wah ini tabu, ini nggak boleh gitu. Nah itulah kelebihannya di era sekarang. Tapi kurangannya jadi kebablasan kadang-kadang ya. Oke, menurut Trisna Manca memahami dunia di sekitarnya, ya. Yang kedua adalah bertingkah laku secara bertanggung jawab dan adil, itu kuncinya. Kita jalani hidup di era reformasi, ya, di mana banyak informasi yang boleh dibikin, diproduksi dalam media, tapi juga harus dipahami dengan baik apa batasannya, bertanggung jawab, adil, ya, tidak memojokkan seseorang dari segi oh tampangnya jelek misalnya atau oh tubuhnya tidak proporsional. Nah itu berarti body shaming ya, body shaming walaupun reformasi, nah itu termasuk bully ya, bullying itu juga suatu hal yang tidak baik ya untuk ditampilkan di media gitu. Oke, kita lanjut representasi media. Stand and Hill 2001, media sebagai alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan realitas politik, kultural, dan sosial Indonesia. Ya, betul bahwa pemerintah itu punya kendali dalam apa mengatur misalnya perundang-undangan untuk media melalui Kominfo, kemudian mengatur misalnya apa yang ditayangkan di dalam pertelevisian Indonesia melalui KPI, ya. Sehingga apa? Misalnya ada berbagai bentuk paham, misalnya sosialisme, ya, yang berdampak pada apa? Bahayanya bagi ideologi Pancasila,
ya kan? Karena misalnya satu, komunis itu menolak adanya Tuhan, karena yang nyata itu adalah yang tampak. Nah, ini berarti wah ini jangan ajarkan misalnya paham sosialisme komunisme, karena akan bertentangan dengan sila ke-1 misalnya. Sila ke-1 itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ini bertentangan. Akhirnya pemerintah ya ini berbahaya. Jadi jangan misalnya buat suatu tayangan yang disebutkan sebagai ideologi kultural, apa itu? Kebudayaan. Ya, budaya-budaya lokal, budaya-budaya mancanegara ya boleh, silakan dipadu padan gitu kan. Pop culture, budaya populer, silakan, asal tidak misalnya apa, jadi malu mempromosikan budaya sendiri ya, ketimbang mempromosikan budaya asing, ya kan? Boleh semua yang positif. Kemudian kehidupan sosial di Indonesia pun ya dikendalikan oleh kekuasaan negara, ya. Supaya apa? Misalnya ada keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Ya, jangan selalu misalnya mendapat hak untuk diberikan informasi itu hanya kalangan tertentu, kan semua masyarakat, lapisan masyarakat bolehlah punya akses ke dalam suatu berita. Tester 2003, media mengendalikan terjadinya dialog, nyatanya monolog terhadap halayak. Ya. Ada juga yang dimaksud apa? Satu arah, komunikasi satu arah. Ya. Nah, kenapa? Karena misalnya audiens itu kan menyimak, ya kan? Tidak ada misalnya diskusi atau bentuk dari dialog secara langsung. Nah, bisa saja bentuknya satu arah, tapi membiarkan penontonnya untuk apa? Menyimpulkan sendiri, ya, tidak disimpulkan secara langsung. Atau buatlah acara-acara jangan selalu bentuknya dalam warta berita di studio atau reportase di lapangan, tapi buat acara semacam diskusi, ya, yang menghadirkan narasumber, host, dan juga pemirsa di dalam suatu studio yang bisa bertanya secara langsung, atau dari teleconference, di mana misalnya penonton di rumah juga dikasih kesempatan untuk memberikan saran, masukan, dan pertanyaan melalui telepon, ya kan, atau melalui chat, ya, dari nomor tertentu yang disediakan, ya kan, atau sekarang ada webinar yang membiarkan secara online itu audiensnya berdialog dengan cara berbicara, raise hand, ya, mengomentari suatu seminar ataupun chat melalui Zoom, gitu ya. Nah, inilah usaha-usaha apa masyarakat modern melakukan dialog dua arah, tidak selalu satu arah. Menunggu feedback dari pemirsa, gitu ya. Tidak menutup mulut orang-orang yang menonton, ya kan? Ini kecenderungan masyarakat modern. Jadi kalau dulu istilahnya gini, ada yang banyak nanya itu suka ditanya gini, kamu disuruh nanya oleh siapa? Gitu. Jadi ada kecurigaan, wah ini orang ini mau menjatuhkan saya. Akhirnya ditanya, kamu disuruh nanya oleh siapa? Kalau zaman dulu itu sebelum reformasi. Tapi setelah reformasi, silakan nanya asal etikanya baik, tujuannya baik, itikadnya, niatnya baik. Ya, jangan pakai bahasa preman, ya kan? Kalau pakai bahasa preman ya ditabok, ya kan? Atau disuruh diem karena ngomongnya nggak enak, ya nggak? Kalau ngomongnya caranya benar, zaman sekarang boleh mengkritik siapapun, ya, presiden sekalipun bisa dikritik kalau zaman sekarang. Tapi ngomongnya yang enak, ya, caranya benar, niatnya baik, ya kan? Nah, enak sebetulnya sekarang. Oke, lanjut. Dampak negatif media, ya, dari buku Iriantara 2006 halaman 217.
ada hal-hal yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Yang pertama adalah pengurangan jam belajar. Ya, ya, misalnya anak-anak muda sekarang mabar, ya kan, game online, kemudian bisa begadang sampai subuh, ya jam 2, jam 3. Nah, ada misalnya pengalaman, ya cerita share anak muda main game di rumah temennya, ya kan, mobile game gitu. Sampai azan subuh jam setengah 5. Ya setelah itu, wah ngantuk. Terus keluar dari kamar temannya mau ke toilet. Wah disangka sama ibunya, ya ibu temannya itu, wah rajin nih mau sholat subuh. Gitu kan. Padahal dia baru selesai main game. Belum tidur gitu ya. Dan baru mau tidur gitu. Nah inilah fenomena ya. Saking orang maniak terhadap gaming. Atau media tidak hanya gaming ya, bisa juga nonton film, ya kan, dengerin lagu-lagu musik, media hiburan, ya, yang menghabiskan waktu banyak gitu, dan mengurangi baca, belajar, memperdalam ilmu wawasan itu. Yang kedua adalah pengaruh tayangan kekerasan. Ya dari teori kultivasi bahwa memang media itu selalu memberikan dampak negatif dari segi humanisme misalnya, itu menurut teori kultivasi. Jadi orang-orang itu menurun kemanusiaannya karena banyak menonton tayangan kekerasan, ya misalnya melakukan kekerasan terhadap anak kecil, ya, atau melakukan kekerasan terhadap perempuan, ya main pukul, main misalnya jambak, ya karena pengaruh misalnya tayangan-tayangan yang keras, kasar, ya bisa aja kan, kayak gitu penyebabnya. Apalagi orang-orang usia dini yang masih kecil, masih remaja itu gampang terpengaruh. Ada karakter yang main pukul, main tendang, ya kalau marah diturutin. Ya dia juga kalau marah mukul dan nendang, gitu kan. Nah, pengaruh tayangan pornografis pun juga tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali website dengan domain pribadi membuat suatu tayangan-tayangan pornografi. Ya karena tidak seperti dulu media konvensional, televisi, radio itu ya misalnya diatur, ya kan ada yang menguasai pertelevisian, radio supaya tidak terlalu vulgar. Tapi kan kalau internet otonomnya sangat tinggi, setiap orang bisa share, setiap orang bisa bikin channel, ya kan? Nah disinilah susah untuk dikendalikan, ya. Maka sekarang itu IP address luar itu diblokir semua, ya supaya mengurangi pornografi dari luar negeri, ya kan, di negara-negara liberal, ya minimal yang dari luar-luar ini bisa diblok, gitu kan, dengan IP address lokal, gitu ya, untuk mengurangi. Nah, kemudian yang keempat, peniruan perilaku konsumtif. Nah, ini yang sangat sulit, ya, banyaknya iklan, produk, jasa, kita ingin jalan-jalan, Traveloka aja, gitu ya, tinggal klik, gitu kan. Akhirnya keluar uang untuk healing, jalan-jalan. Atau kita lihat produk makanan minuman kayaknya enak nih, pesan PhD, ya, bukan gelar profesor, tapi pizza hot delivery. Wah, tinggal pencet gadget, ya kan? Nah inilah. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau kita menggunakan pinjol, ya baru dibahas waktu itu pas presentasi grup. Dan berita terakhir ada mahasiswa IPB yang menggunakan jasa pinjol untuk bikin acara himpunan, ya, dan skor karena bunganya sangat tinggi akhirnya tercekik hutang si himpunan yang ada di kampus tersebut, ya. Karena pinjol itu tidak masuk akal bunganya, ya. Kalau mau misalnya pinjam di bank itu kan dilihat besar gajinya berapa. Nah, itu dari besar gaji nanti ditentukan jumlah uang yang bisa dipinjam. Nanti kan gaji dipotong sesuai dengan cicilan, masuk akal nggak? Nah, kalau masuk akal, approve. Diterima. Kalau nggak masuk akal, ya nggak akan. Uang gajinya misalnya cuma segitu, kok minjemnya gede banget.
nyicilnya mau dari mana. Nah itu, ya kan dilihat dulu dari penghasilannya sesuai nggak. Nah itu seharusnya ada survei dari penghasilan kan kalau di bank ya. Kalau di luar itu ya kalau sistem rentenir, yang penting lo minjem uang dari gua, ya kan terserah nanti eh, dapat untung atau misalnya bisa bayar atau enggak, ya kan nanti belakangan aja. Nah tahunya kalau udah minjem mah kan diancam, pertamanya dibaikin, kalau nggak bisa bayar diancam, ya kan dimaki-maki. Nah itu kemudian peniruan perilaku yang bertentangan dengan ajaran dan nilai keluarga, ya kan. Ya bisa aja misalnya di film itu ada karakter utamanya melawan terhadap orang tua, nasihat orang tua, ya semaunya sendiri, rebel, ya atau banyak melawan, tapi kelihatan keren seperti berandalan misalnya, ya. Nah, sehingga anak-anak di rumah wah udah aja biar keren kayak orang itu kita juga melawan perintah orang tua misal, ya. Secara tidak langsung, ya kan ada istilahnya oh ini bad boy gitu kan tapi keren. Nah itu kadang-kadang terjebak dengan persepsi seperti itu ya. Oke. Next, konstruktivisme adalah pengetahuan yang dikonsumsi dari pengalaman. Nah betul, experience is the best teacher ya menurut suatu peribahasa dalam bahasa Inggris, bahwa pengalaman dalam bahasa Indonesia pun adalah guru yang paling berharga ya. Nah tapi apabila pengalaman itu adalah negatif, hasil dari konsumsi di media, maka ini akan membentuk suatu karakter yang buruk juga ya. Karena input yang masuk ke dalam otak buruk, maka tingkah lakunya juga akan buruk, ya kan? Ya, ini akan berbanding lurus, makanya kita harus memilah-milah yang mana dulu nih yang dijadikan suatu ilmu bagi kita dari media itu, yang mana harus ditolak sebagai dampak negatif. Yang kedua, belajar diperoleh sebagai hasil dari penafsiran atas pengetahuan. Neo-iliterasi adalah tidak bisa menafsirkan dengan benar. Ya, misalnya bilang, ya buat apa misalnya beribadah kepada Tuhan, gitu kan? Tuhan tidak butuh ibadah. Akhirnya Anda terpengaruh dengan mudah, ya. Iya betul juga ya. Ya kan Tuhan itu maha besar, ya. Kenapa kita harus ibadah? Nah, itu salah kan? Baca lagi ajaran agama Anda. Ya kan justru kebutuhan orang manusia untuk beribadah supaya jadi orang yang baik, ya kan? Berakhlak baik, beriman, bertakwa, ya kan? Nah, itu jadi kalau Anda secara apa salah menerima suatu informasi, maka akan dikendalikan oleh media yang sesat ya. Belajar merupakan proses aktif berdasarkan pengalaman, gitu. Jadi ya memang kalau orang yang tidak pernah aktif membaca atau mencari informasi dari media, menonton, ya wawasannya akan sangat sempit, pengetahuannya ya kurang, gitu ya. Sehingga dia juga pola pikirnya sederhana dan sulit untuk berkembang, gitu. Tapi orang-orang yang aktif mencari informasi akan mudah berkembang karena tahu cara-cara, tips dan trik untuk menjadi sukses misalnya, untuk menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip teoretis itu belajar merupakan perubahan dalam pemaknaan dari pengalaman. Ya, oke. Jadi memang teori itu tidak cukup, perlu diimplementasikan ke dalam pengalaman Anda sendiri. Jadi Anda tahu dampak positifnya apa dari yang Anda pelajari di kelas atau di berbagai macam seminar. Yang kedua, belajar berlangsung melalui interaksi juga. Jadi nggak cukup Anda itu sendiri belajar, harus ada partner. Contohnya belajar percakapan bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Kalau cuma ngedengerin guru di kelas juga nggak cukup. Cari teman berbicara berbahasa Inggris supaya lancar. Ya, setelah ada teman berbicara, akhirnya lancar juga misalnya karena sering berinteraksi dengan orang yang bisa bahasa Inggris. Ya nggak? Contoh lainnya, misalnya Anda ingin belajar fotografi, tapi Anda itu masih newbie, ya belum bisa menggunakan kamera profesional. Beda kan dengan kamera HP ya.
ada lensa yang harus diputar, fokus, ya, kemudian berapa detik untuk menekan tombol supaya bagus, jelas gambarnya. Nah, ini belajar dari orang yang bisa menggunakan kamera, bergaul, berinteraksi dengan secara profesional. Orang ini gimana sih bisa bagus menampilkan gambar-gambar melalui kamera. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan sebagai proses peningkatan kemahiran atau apprenticeship. Ya, apprenticeship ini adalah kemahiran, peningkatan kemahiran. Ya, tentunya step by step. Perlu adanya tahapan-tahapan sehingga akhirnya seseorang bisa ahli dalam mengerjakan sesuatu. Kelompok strategis, peran penting dalam mendidik putra-putri. Ya. Yang kedua, sebagai khalayak, sasaran penting media. Itu ya keluarga, betul. Ya. Karena dimulai dari keluarga yang memiliki keharmonisan, kerukunan, ya, melahirkanlah anak-anak yang apa? Berjiwa tangguh, gitu. Memang ada juga anak-anak yang misalnya broken home di rumah, akhirnya sukses juga, ya. Walaupun orang tuanya misalnya bercerai atau orang tuanya sering bertengkar di rumah, ya. Karena misalnya si anak ini punya kemauan keras, ya bisa saja menerima pendidikan di sekolahnya dari gurunya sehingga memiliki mental yang kuat, atau punya guru agama yang membuat si anak ini menjadi tegar, ya. Akhirnya walaupun kondisi rumah tangganya semrawut, tapi di luar dapat pendidikan di sekolah dari guru agamanya kuat, sehingga dia akhirnya sukses. Bisa juga kayak gitu, ya. Tapi banyak juga ternyata yang karena broken home, kurang harmonis, akhirnya apa? Mudah putus asa. Banyak mental-mental seperti itu karena pendidikan di rumahnya kurang memadai, ya. Boro-boro mendidik anaknya, orang tuanya juga kurang harmonis, tidak rukun, bertengkar, bahkan ada yang sudah bercerai, ya. Inilah, tapi salah satunya memang bisa diterapkan kelompok strategis itu melalui keluarga, ya. Pelaksana pendidikan keluarga melalui organisasi, target sasaran utama media, ya kan, misalnya didik guru PKK, supaya bisa misalnya menggiring anaknya ke arah apa, tayangan-tayangan yang edukatif, ya. Atau kurangi misalnya gaming terus, baca tuh pelajaran-pelajaran dari tayangan yang bersifat dokumenter, ya, tayangan-tayangan yang memberikan wawasan, ilmu. Nah, ini kalau orang tuanya sudah care, ya anak-anaknya juga akan terarah, gitu, ya. Oke. Pemberdayaan aspek literasi media, Consider 1995, mengakses pesan media dulu. Sebagai akademisi, para mahasiswa ini tidak hanya akses saja informasi, ya, jangan polos kayak dulu lagi, ya, kayak masih baru awal, gitu. Nah, tapi setelah akses media itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan taken for granted, ya. Tapi analisis dulu pesan media. Ini benar nggak sih informasi ini atau ingin menipu saya? Ya, kalau orang bodoh tadi dibilang Tuhan itu tidak butuh ibadah dari umatnya karena maha besar. Nah, itu kan kecoh kalau Anda langsung terima, ya. Berarti Anda masih dangkal, ya kan? Nah, dipelajari lagi, oh iya, itu ibadah untuk diri kita sendiri, ya, supaya kita memiliki amalan, ya kan, akhlak baik, gitu ya. Ya, dicerna dulu nih kata-kata dari orang ini, mau nyesatin kita atau gimana, gitu kan. Kemudian evaluasi pesan dari media, apa sih dampaknya setelah kita menerima pesan tersebut. Misalnya orang bilang, kamu harus misalnya banyak belajar dari orang yang misalnya apa, orang yang banyak hidup di jalan. Nah, tapi hidup di jalan ini apa dulu? Evaluasi. Ya, kalau misalnya di jalan itu, wah, tuh anak-anak yang suka tawuran, atau tuh anak-anak yang suka misalnya malakin uang, ya kan, yang mana dulu, gitu kan? Ini maksudnya apa anak di jalan ini? Ya, harus dijelasin, gitu, arahnya kemana. Maksudnya apa? Misalnya kalau pesannya dilanjutkan dengan perkataan seperti ini, perjuangan mereka untuk survive, walaupun tanpa dukungan orang tua.
dukungan finansial dari orang tua, mereka bisa survive menjadi street performer, ya, atau pengamen-pengamen jalanan. Dari segi itunya aja, perjuangannya. Oh ya, betul, berarti ini pesan yang positif. Ya, dilihat dulu. Kemudian memproduksi pesan media. Ya, dari apa yang Anda cerna, Anda coba keluarkan produksi, nulis artikel berita di blog Anda atau di sosial media Anda, ya, di channel Anda, baru Anda share dan lihatlah orang-orang merespon dari apa yang Anda share, gitu ya. Coba mulai men-share apa yang berwawasan, jangan selalu hal-hal yang bersifat hiburan saja. Menurut Gerke 2002, kemampuan individu untuk mengkaji media secara kritis, reflektif, dan independen, serta memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan media sebagai sarana ekspresi kreatif dan independen, ya kan? Maksudnya kreatif apa? Ya kan? Artinya bisa berpikir tadi out of the box, ya. Yang tadinya misalnya ngapain sih misalnya bikin tayangan-tayangan episode mengenai gelandangan. Tapi dari gelandangan ini kita bisa belajar cara bertahan hidup, gitu ya, kreatif, dilihat dari segi positifnya. Kemudian independen, ya, jangan selalu bergantung pada mainstream, opini orang kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita bisa menghasilkan karya original, ini akan menjadi inspirasi bagi semua masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Kemudian karakteristik media pembelajaran itu mulai dari struktur kelompok kecil, pengalihan tanggung jawab, baru masuk ke kepemimpinan. Kalau Anda sudah bisa bertanggung jawab, berarti Anda sudah bisa memimpin minimal diri Anda sendiri. Disiplin, tepat waktu, ya. Kemudian kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, Anda bisa mengarahkan orang lain. Sudah bisa mengarahkan orang lain, bisa misalnya diangkat menjadi kepala divisi, bahkan pemimpin suatu perusahaan, ya. Minimal memimpin diri sendiri aja dulu, gitu. Kemudian menjadi agen pemberdayaan masyarakat, karena Anda sudah tahu cara misalnya menjadi orang yang sukses, akhirnya menyalurkan, mentransfer kemampuan Anda, mengajarkan orang-orang, transfer ilmu untuk sukses seperti Anda. Proses dan relasi demokratis juga mendukung pemberdayaan, ya, karena misalnya selama itu positif, di era demokratis itu akan diizinkan. Bahkan kalau harus mengkritik presiden tadi, ya, dibolehin, silakan. Caranya yang benar, gitu ya. Kemudian aksi dan refleksi. Nah, dari apa yang Anda pikirkan juga, lakukanlah suatu aksi, ya. Kemudian juga refleksikan ke dalam suatu tindak kenyataan, ya. Kemudian mendorong kemandirian dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Otomatis kalau orang sudah berdaya semua, maka mereka akan bisa meningkat kondisi sosialnya, meningkat kemampuan finansialnya, dan juga pandangan politiknya juga positif, ya, tidak pesimis, gitu kan. Oke. Ya, ini yang terakhir, konteks teoritis, tujuan, pemilihan, proses pendidikan. Nah, ini nantilah, ya, ini udah ini masuk ke kesimpulan, ya, evaluasi internal dan eksternal, ketersediaan anggaran dana, dan pemasaran program pelatihan, ya. Oke, waktunya mungkin udah mau habis, ini udah azan juga. Nanti dilanjut lagi di pertemuan dan kesempatan yang mendatang. Oke. Boleh di-screenshot lagi untuk pertemuan ini, ya. Siapa saja yang hadir, nanti saya input ke chat. Sudah di-screenshot? Sudah? Belum? Sudah, Pak. Oke, thank you, Sandi. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini.